korupsi ya. Kenapa? Memang mungkin tidak terjadi lagi pertemuan antara wajib pajak dengan Fiskus sehingga komunikasi tadi tidak bisa berjalan sebagaimana fungsi-fungsi yang selama ini terjadi, di mana terdapat beberapa kekeliruan atau ketidaktepatan dalam komunikasi dan segala sesuatunya yang bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda yang arahnya mungkin tidak baik. Kemudian mengurangi intervensi manusia ya, bahwa ini dengan banyaknya sistem yang dikerjakan oleh IT maka intervensi manusia menjadi sedikit ya, mengurangi peluang korupsi ya, manipulasi data dan kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian juga sistem akan lebih transparan dan efisien untuk mendorong kepatuhan daripada para wajib pajak sekalian. Mengapa citas ini sangat diperlukan? Jadi adik-adik sekalian karena dinamika perubahan aturan ya. Kemarin belum berubah, tiba-tiba 27 Desember ada perubahan peraturan. Yang saya bicarakan hari ini bisa jadi nanti sore atau besok berubah lagi ya. Ini tentunya harus diadaptasi dengan cepat dan akurat sehingga wajib pajak dapat segera tahu saat itu juga telah terjadi perubahan peraturan dan pelaksanaannya. Kemudian kemajuan teknologi harus ya bisa memberikan kecerdasan buatan ya, kemudian dapat menganalisa data ya, mengkomputasi ya, kemudian meningkatkan efisiensi ketepatan dalam pengelolaan perpajakan. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa komputer nanti akan dapat ya mengerjakan kecerdasan buatan ya. Dengan demikian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nanti dapat dilaksanakan oleh pekerja-pekerja yang notabene adalah komputer benda mati yang akan diprogram sedemikian rupa untuk memanfaatkan teknologi yang kita butuhkan. Penjagaan data, kemudian peningkatan keamanan dan pelindungan terhadap informasi yang sensitif bagi wajib pajak. Ya biasanya mungkin selama ini ada yang bocor sana, bocor sini ya, SPT bisa beredar dan segala sesuatunya. Ini dengan sistem baru nanti mungkin kita akan mendapatkan suatu peningkatan kualitas daripada keamanan dan perlindungan terhadap data yang ada di wajib pajak termasuk penyalahgunaannya ya. Kemudian adanya integrasi dan interoperabilitas yaitu adanya suatu data yang menyatu kemudian adanya suatu interoperabilitas ya berbagi dengan sumber-sumber yang lainnya ya termasuk dengan kementerian atau lembaga, asosiasi dan pihak ketiga. Kemudian meningkatkan efisiensi, ya, mengurangi tumpang tindih dan peningkatan pelayanan publik, kemudian pemantauan dan pengawasan yang lebih baik, dan terakhir adalah menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Nah, kapan Kortex ini dilaksanakan? Seharusnya kemarin pada awal tahun, tapi karena ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, ya, maka diundur sampai dengan bulan 4 dan mungkin bulan 6 sudah running well dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pemerintah juga telah menyediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan yang merupakan aplikasi suatu saat host to host Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak dengan perantara PJAP tersebut ya melalui Pajak IO yang akan membantu kita dalam rangka pengelolaan teknologi, kemudian menyambung hubungan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan sebaliknya juga tentunya dengan para pihak yang terkait dengan kegiatan perpajakan. Baik adik-adik sekalian, saya pikir untuk CITAS sampai di situ dulu. Banyak hal yang mungkin baru yang sama-sama kita baca, sama-sama kita perhatikan tadi. Sebelum kita melanjutkan ke PPA Pasal 21, saya pikir mungkin saya beri kesempatan dulu untuk adik-adik sekalian dan semua para mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita jawab dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa yang sudah menjadi pemahaman yang kita peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Kepada Ibu Moderator, pembawa acara, mungkin saya kembalikan sebentar untuk dapat dilakukan diskusi, tanya jawab, dan segala sesuatunya. Saya izin mengambil charger sebentar ya, Ibu. Mari, monggo saya kembalikan Ibu. Oke, silahkan dari MC Tech Center. Belum ada ya? Oke, Ibu yang ini ya, backup. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya.
dari mahasiswa. Ini ada 2 prodi, AK dan AM. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Suyanto barusan. Setelah ini mungkin kita masuk ke PPH 21 ya, Pak. Oke, sebelumnya belum sepertinya belum ada. Ada yang mau bertanya terkait Cortex System. Tapi nanti jika ingin bertanya boleh, mungkin teman-teman raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Gitu ya. Untuk yang PPH 21 nanti akan dijelaskan Pak Yamto atau Pak Herman ya Pak? Mohon izin Pak. Ya Pak mungkin Yanto, Bu. tidak Oke, oke, baik. Baik, Pak. materinya juga tidak banyak ini Bu yang PP pasal 21 karena sifatnya kuliah umum ya. Jadi saya Iya, tidak terlalu detail ya. Tapi oke. ini hanya menyampaikan peraturan terbaru dan perubahannya. Mungkin dalam kesempatan lain kalau nanti ada kesempatan kuliah yang lebih terdetail lagi atau yang offline misalkan kita bisa bahas ini secara detail. Tapi saya pikir di kampus kan sudah dibahas juga ya Bu PP pasal 21 ini ya. Sudah Pak. Sudah, Ya. nanti mahasiswa jika ingin mungkin lebih jelas lagi atau mungkin mau bertanya terkait penerapannya di lapangan mungkin bisa bertanya lebih lanjut. Ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya, baik Pak. Jadi ini adalah peraturan terbaru adik-adik sekalian tentang PP 58 tahun 2023 yang harus berlaku sejak Januari kemarin. Ini saya juga terkejut ketika peraturan pemerintah PPh pasal 21 itu biasanya keluarnya di pertengahan tahun. Mungkin karena berbagai pengalaman terhadap konflik-konflik di mana PPh-nya harus dihitung mundur ya, kemudian tidak mulai dari tahun pajak awal dan pertimbangan yang lain tentunya, tapi ini dugaan saya semata. Maka dikeluarkanlah peraturan ini pada bulan Januari tahun 2024 dan berlaku seketika, artinya sejak Januari sudah harus berlaku. Namun kalau kita lihat perubahan-perubahan daripada PPh pasal 21 dalam ketentuan ini juga tidak terlalu banyak, tapi justru jauh lebih memudahkan bagi para wajib pajak sekalian. Tentunya karena PPh pasal 21 tadi terkait dengan pemotongan daripada penghasilan yang dilakukan oleh para pemberi kerja, ini lebih menjurus kepada para pemberi kerja. Namun demikian, bagi para pembelajar, bagi para mahasiswa tentunya, apakah ini kita sebagai wajib pajak yang memungut atau wajib pajak yang dipungut ya, pengetahuan ini begitu penting. Karena kita dengan tahu, kita akan tahu bagaimana yang dilakukan oleh mereka terhadap kita, sehingga kita tahu akan hak dan kewajiban kita kalau terjadi kekeliruan dalam proses-proses administrasi perpajakan berupa pemotongan yang mereka lakukan. Jadi riwayatnya begini, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai, bahwa sejak tahun 83 ya, PPh pasal 21 itu cuma satu pasal sebagaimana yang disampaikan di awal tadi ya. Termasuk sebagai prepaid tax ya atau pajak pendahuluan ya atau prabayar lah ya. Sebenarnya pajak itu adalah terutang pada akhir tahun ya. Jadi kalau tahun pajaknya Januari sampai dengan Desember, pajak itu terutangnya pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember yang disampaikan SPT-nya paling lambat bulan 3 ya daripada tahun berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, ini kenapa tiap bulan saya dipotongin ya? Dipotong PPh pasal 21 dan pemberi kerja wajib memotong. Kenapa begitu ya? Tadi saya sampaikan bahwa prepaid tax atau pajak pendahuluan adalah suatu pajak yang dipotong dengan berajaskan bayarlah pajak ketika kita memperoleh penghasilan. Itu adalah salah satu ajas ya, membayar pajak pada saat kita menerima penghasilan. Ini sangat penting diketahui ya bagi kita bahwa pajak dipungut ya pada waktu menerima penghasilan adalah saat yang paling tepat ya. Dengan demikian ya, bagaimana saya itu akan wajib pajak itu terutang akhir tahun, kenapa dipungut di depan ya? Inilah yang disebut sebagai prepaid tax atau pajak yang dipungut di depan ya. Dengan demikian ya, ini akan menjadi perhitungan pada akhir tahun yaitu yang disebut sebagai kredit pajak. Nah,
Kalau saya sebutkan tadi ya, adik-adik sekalian mungkin Ibu dosen atau Bapak dosen yang mengajar perpajakan ya mungkin masih muda-muda, mungkin tidak apa ya, tidak melihat bagaimana ini dulu bisa terjadi, riwayatnya seperti apa, karena ini termasuk ilmu yang lama sekali, bahkan udah jarang sekali disampaikan oleh dosen-dosen oleh karena saking lamanya. Jadi di dalam perpajakan itu menganut sistem yang disebut sebagai pemotongan atau pemungutan pajak atau penghitungan pajak itu disebut sebagai style sale atau penghitungan pajak. Jadi style sale tax ya atau penghitungan pajak itu mengenal sebagai style sale real yang pertama, yaitu pajak dibayar pada saat kita memperoleh penghasilan. Kemudian pada tahun berikutnya ya kita disuruh mengangsur pajak ya sesuai eh, pajak yang terutang pada tahun ini yang dianggap tahun berikutnya kita akan memperoleh pajak yang sama atau penghasilan yang sama. Jadi seseorang misalkan tahun 2023 memperoleh penghasilan ya dengan pajak katakan 50 juta, maka dianggap tahun berikutnya akan memperoleh penghasilan dan pajak yang setidak-tidaknya sama dengan tahun sebelumnya. Itu namanya style sel fiktif atau yang disebut sebagai style sel kuasi ya bahasa Indonesia. Jadi itu memang fiktif karena kita akan mengangsur pajak tersebut ya dalam bentuk-bentuk kredit pajak yang disebut sebagai pasal 21, pasal 22, 23 ya, 24 dan pasal 25 ya. Itulah muncul-muncul istilah-istilah perpajakan tadi yang akan dihitung ya dalam kegiatan perpajakan akhir tahun yang akan menghasilkan ya pasal 28, 28A dan pasal 29. Penghitungan pajak yang akan lebih bayar, kurang bayar atau nihil. Ya sebagaimana dicantumkan dalam pasal 17. Nah ini jadi konklusi kesimpulan dari pajak itu sebenarnya cuma 3. Kurang bayar, lebih bayar, sama nihil. Kalau kredit pajaknya lebih besar daripada utang pajaknya dalam penghitungan akhir tahun ya, maka akan terjadi SPT lebih bayar. Kalau pajak yang dibayarkan ternyata lebih kecil daripada pajak yang terutang, maka akan terjadi kurang bayar atau pasal 29. Kalau lebih bayar tadi akan muncul pasal 28A. Nah, kalau jumlah pajak yang dibayar sama dengan kredit pajaknya, maka SPT kita akan menjadi nihil, ya. Begitu kira-kira. Nah, pasal 21 adalah termasuk sebagai PPh yang prepaid tax atau pajak yang dipungut di depan. Ini adalah termasuk style sale real, ya. Artinya dipungut pada saat seseorang memperoleh penghasilan yang akan diperhitungkan di akhir tahun. Kalau kita melihat prinsip perpajakan, ya, di mana kita menganut style sale tadi secara real, ya, kemudian menganut style sale fiktif, ya, kemudian kapan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun, ini memang tidak ketemu, ya. Tapi dengan kita menganut sistem kombinasi tadi, ya, maka prepaid tax maupun ya angsuran pajak yang sifatnya fiktif tadi ya, pasal 25 ya, prepaid tax-nya adalah pasal 21, 22, 23, 24 ya. Itu akan ketemu di akhir tahun yang disebut sebagai kredit pajak, kemudian yang akan kita angsur untuk tahun depan. Padahal kita belum terutang pajaknya, ya, karena kita menganut sistem style fiktif tadi ya, maka kita akan bayar pajak kita ya diangsur sedemikian rupa dengan jumlah perhitungan tertentu sehingga harapan kita di akhir tahun nanti pajak-pajak yang terutang akan menjadi lebih sedikit lagi dan itu tidak membebani wajib pajak karena kita bayar pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini PP pasal 21, adik-adik mahasiswa sekalian ya, kenapa dilakukan perubahan ya? Karena saya sampaikan tadi pada tahun 83 itu aturan pokoknya PP pasal 21 itu kemudian muncul aturan-aturan baik itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak dan seterusnya ya. Itu menjadi panjang sekali ya, panjang sekali lubang, ada lubang hukum yang satu ditutup dengan aturan yang lainnya. Aturan yang lainnya ada lubangnya lagi ditutup dengan aturan yang di bawahnya. Aturan di bawahnya ada lubang lagi akan ditutup dengan aturan yang lebih di bawahnya lagi. Nah, ini menjadikan ya aturan-aturan PP pasal 21 tadi menjadi deladrah ya bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia itu menjadi melebar kemana-mana ya. Nah, melebar kemana-mana. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa aturan perpajakan yang semakin mendetail itu akan membuat lebih
kepada keadilan, mendekati keadilan. Semakin ruwet peraturan perpajakan itu sebenarnya mendekatkan diri kepada keadilan yang akan diterima oleh masyarakat. Nah, pada awalnya pada waktu proses CITAS tadi saya sampaikan, proses bisnis seperti ini ya, ini telah mengakibatkan terjadinya perkembangan yang luar biasa ya oleh karena faktor eksternal yang terjadi ya. Dulu tidak ada yang namanya outsourcing ya, nggak ada ya. Orang pegawai ya semua diangkat jadi pegawai, nggak ada outsourcing. Nah, itu termasuk perkembangan bisnis yang ada di luar. Nah, ini harus kita tangkap dengan PP pasal 21. Kalau mengandalkan aturan yang masih lama, ini nggak akan tercover. Ya, maka muncullah aturan terbaru yang tentang tadi yang saya sampaikan tadi, ya, outsourcing, misalkan. Pakai kontrak paruh waktu, ya, dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan PP pasal 21 dengan menggunakan aturan yang lama, ini nggak akan dapat, ya. Nah, dengan adanya CITAS tadi ya, maka perkembangan daripada proses bisnis yang terjadi di luar ini akan tercover dan kemudian relevansinya akan kita dapatkan dan aturan-aturan terbaru yang diterapkan langsung akan berdampak kepada masyarakat karena aplikasinya langsung dapat kita perbaharui. Itulah gunanya CITAS. Kemudian di PP pasal 21 adik-adik sekalian ya, yang baru ini ya akan lebih mudah dan lebih praktis. Nanti akan kita lihat bagaimana praktisnya daripada ketentuan tersebut. Kemudian tidak ada penambahan beban pajak ya. Artinya tidak ada pajak baru ya. Nah, misalkan selama ini bayar pajaknya 1 tahun 1.200.000, kemudian menjadi 1.300.000 tidak ya. Jumlahnya tetap sama. Hanya terjadi perubahan-perubahan dalam rangka pemotongan atau dalam rangka pengumpulan pajak-pajak yang terjadi, penyetorannya dan administrasinya, namun tidak mengubah beban pajak yang atau menambah beban pajak yang baru. Sama ya. Jadi kalau tahun lalu 1.200.000, tahun ini nggak ada pertambahan atau perubahan ya, maka pajak kita juga tetap sama. Kemudian yang diperkenalkan adalah menggunakan skema ganda ya, tapi ini hanya untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Yang lainnya ada sedikit perubahan saja ya. Untuk pegawai tetap, yang disebut dengan pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan tetap dan teratur. Jadi jangan disamakan dengan terminologi atau istilah kepegawaian ya, tidak sama ya, tidak sama. Pegawai negeri ya, di kantor ada namanya PNS ya, ada namanya P3K ya, ada namanya pekerja paruh waktu, ada namanya Satpam, CS dan yang lainnya. Itu karena mereka mendapatkan penghasilan yang tetap dan teratur, maka mereka disebut sebagai pegawai. Nah, ini bedanya. Jadi kalau istilah kepegawaian ya mereka bukan pegawai, tapi dalam istilah perpajakan mereka adalah pegawai tetap. Kemudian yang pegawai tidak tetap itu apa? Ya, misalkan pegawai harian, orang yang dapat misalkan kontrak ngecat atau masang batu atau masang keramik ya, harian ya, mingguan ya, atau borongan atau bulanan itu disebut sebagai pegawai tidak tetap. Nah, sistem ganda yang diberlakukan adalah yang menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER ya, yang digunakan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember. Oh, salah ini ya, maaf ya. Tarif efektif rata-rata untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Maaf, ada salah tulis saya ya. Kemudian akan kembali kepada tarif normal ya atau tarif PPh pasal 17 untuk akhir tahun pajak di Desember. Kemudian tarif pajak efektif rata-rata untuk masa Januari sampai dengan November tadi, wah ini dikenakan 2 kali, Pak. Ya. Iya, betul 2 kali ya. Tetapi untuk tarif di Desember ya itu hanya untuk penghitungan masa Desember ya, pembayaran pajak masa Desember. Kemudian atas pajak yang dibayar dari Januari sampai dengan November tadi akan berubah menjadi kredit pajak. Nanti akan kelihatan ilustrasinya ya. Jadi menggunakan skema ganda, yang pertama untuk masa pajak Januari sampai dengan November menggunakan skema TER atau tarif efektif rata-rata, sedangkan pada bulan Desembernya akan dihitung dengan tarif pasal 17 ya. Dengan demikian ya, apa yang dibayar dari bulan 1 sampai dengan bulan November akan berubah menjadi kredit pajak yang akan diperhitungkan untuk masa Desember. Nah, ini PP pasal 21 tadi sebagaimana saya sebutkan tadi ya adalah tarif efektif yang berbasis kepada PTKP ya atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi dikategorikan kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah TER-A ya untuk pegawai yang statusnya tidak kawin tanpa tanggungan TK0, TK1 dan K0 atau
wajib pajak yang memiliki PTKP 54 juta sampai dengan 58,5 juta. Kelompok B, kategori B atau keranjang B adalah wajib pajak yang TK2, K1 ya, 63 juta sampai dengan 67,5 juta rupiah. Sedangkan kategori 3 adalah wajib pajak yang memiliki PTKP K3 atau 72 juta. Oke, kemudian yang tarif efektif harian ya, kalau untuk penghasilan di bawah 450.000 ya, itu dikenakan tarif 0%. Jadi kalau ada buruh atau tukang batu atau tukang keramik yang gaji hariannya ya di bawah 450.000 ya, maka tidak boleh dipotong PPh-nya. Tapi bagi wajib pajak yang menerima upah harian antara 450.000 sampai dengan 2,5 juta ya, dikenakan tarif 0,5% kali penghasilan bruto hariannya. Ini ternya ya, gitu. Nah, ini adalah skema yang lama dengan yang baru ya. Jadi banyak sekali sudah adanya kesederhanaan ya. Jadi dari ramainya selama ini bagaimana ilustrasi PPh pasal 21 sekarang sudah disingkat menjadi sedikit ya dengan adanya TER ya. Kemudian kemudahan daripada pembayaran daripada pajak-pajak yang dipotong oleh para pemotong atau pemungut pajak. Nah ini adik-adik sekalian ya. Ini adalah kompilasi perbandingan antara peraturan baru dengan peraturan yang lama ya. Kalau peraturan yang lama itu agak ramai, agak ribet juga karena memang perkembangan daripada proses bisnis dan yang lainnya kemudian disederhanakan dalam aturan yang terbaru ya. Ini mudah sekali, adik-adik sekalian tinggal cuman menghitung atau melihat ini yang gambar yang hitam saja yang baru. Jadi selama ini proses bisnis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kemudian dihapus menjadi tinggal pegawai tetap dan pensiunan ya, kemudian pegawai tidak tetap, peserta kegiatan dan mantan pegawai. Ya, ini sedikit sekali jadinya. Ini yang baru dengan yang lama. Nah, ini ilustrasi yang saya sampaikan tadi, sel-sel daripada penghitungan pajak. Jadi, kenapa terjadi kurang bayar, kenapa terjadi lebih bayar, ya, kemudian kenapa terjadi nihil. Ya, ini adik-adik sekalian jadi tahu jadinya sekarang. Loh, kenapa ada lebih bayar, kenapa kurang bayar, kenapa nihil ya? Pajak itu memang ujungnya cuma 3, lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Nggak ada yang lainnya, ya. Ini pas-pasan nggak ada. Kalau pas-pasan ya jadi nihil jadinya karena nihil itu bukan berarti tidak ada pajaknya, tapi jumlah kredit pajak sama dengan jumlah utang pajak. Gitu. Nggak ada istilah yang lain. Jadi SPT itu hanya mengenal 3 istilah yaitu SPTLB, SPTKB, dan SPT nihil. Ini sudah kita bahas tadi di atas. Nah ini contohnya TER itu adik-adik sekalian ya. Tuan R misalkan bekerja pada perusahaan PT ABC, kemudian memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah, kemudian membayar iuran pensiun 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan atau PTKP. Bagaimana cara melihatnya ya? Yang pertama kita lihat PTKP-nya ya. PTKP K0 ya. Kemana dia masuk ya? Tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Kalau K0 maka dia akan masuk ke dalam ter A ya. Ini dia K0 ya, masuk ter A. Nanti kita lihat tabelnya juga. Jadi ini contohnya gaji 10 juta, biaya jabatan 5% kali 10 juta, biaya jabatan tuh maksimal 6 juta, kalau di bawah 6 juta dikalikan dengan 5%. Ya, ini sudah diajari lah sama dengan Ibu dosen. Iuran pensiun 100.000 ya, maka penghasilannya itu sebulan adalah 9.400.000. Ini untuk penghitungan bulanan saat ini yang sebelum ini ya, sebelum peraturan berlaku, maka dihitung 12 bulan kali 9.400.000, 112,8. PTKP setahun 58.500.000, K0 tadi, maka penghasilan kena pajak adalah penghasilan 12 bulan dikurangi dengan PTKP, maka PP pasal 21-nya karena 54 juta itu masih di bawah 60 juta, dikenakan lapis pertama yaitu 5%, 5% kali 5,4,3, 2.715.000. Berapakah PPh per bulan bagi wajib pajak tersebut adalah 2.715.000 dibagi dengan 12. Maka setiap bulan ya
pemberi kerja tadi akan memotong Rp226.250. Ini yang kita lakukan selama ini sampai dengan Desember 2023. Lantas bagaimana dengan berlakunya peraturan yang baru tadi, adik-adik sekalian ya? Tuan R masih yang sama, penghasilan sebulan adalah 10 juta, PPS tahun adalah 2.715 ya. Kemudian Januari sampai dengan Desember ada 226, 250, Januari November 200.000 ya. Kemudian di Desembernya 515.000. Bagaimana penghitungannya adik-adik sekalian ya? Jadi dari Januari sampai November penghasilan yang bersangkutan brutonya adalah 10 juta ya. Kita tidak melihat biaya jabatan dan yang lainnya tidak kita lihat ya. Maka dari 10 juta tadi ya, kemana kita cari ya? Kita lihat cari K0, kita lihat K0 yang nilainya 10 juta. Ya. K0 itu adalah TER A, ya tadi. K0 ini ya, dari sekarang bisa lihat ya, K0 ya. Penghasilan yang bersangkutan berapa? 10 juta ya. 10 juta itu ada di range ini deh, ya. 9650 sampai dengan 10 juta 50. Maka tarif pajaknya adalah 2%. Ya. Kelihatan ya? 2%. Oke, kita kembali lagi. Maka di sini ya, Januari sampai dengan November, bulan Januari sampai dengan bulan November, artinya 2% dikalikan dengan 10 juta. Maka per bulan yang dibayarkan oleh wajib pajak, yang dipotong oleh pemotong pajak adalah Rp200.000 per bulan. Bagaimana kalau si R tadi memperoleh penghasilan 12 juta, ya, maka kita lihat lagi TER-nya di sini. Ya. TER-nya di sini. Ya. 12 juta ya berada di mana dia? Nah, di sini dia ada di 11.600.000 sampai dengan 12.500.000, maka pajaknya menjadi 4%. Ini perlu saya sampaikan adik-adik sekalian, ada orang yang gajinya 12.500.000, yang satu lagi menerima gaji 12.501 rupiah. Loh, kenapa pajak saya berbeda, Pak? Bedanya cuma Rp1. Oh ya, betul. Anda berada di ambang batas ya. Jadi yang gajinya sampai dengan 12.500.000 akan dipotong sebanyak 4%. Karena Anda 12.501 plus 1, Anda masuk dalam TER berikutnya. Jadi potongan pajaknya menjadi lebih besar lagi. Berapa? Menjadi 4%. Tetangga sebelahnya dipotong 3,5%, dia dipotong menjadi 4%. Nah, ini bisa dijelaskan nanti kepada teman-teman sekalian kalau ada yang bertanya kenapa begitu ya. Perbedaan pada sekat antara kelompok TER 1, kelompok tingkatan dalam TER yang sama ya, itu akan mengakibatkan jumlah pajak yang cukup signifikan karena kita menggunakan range yang sebagaimana kelihatan dalam tabel ini. Nah, itu akan kita kembali kepada atas tadi ya, 200.000 tadi akan dipotong selama bulan Januari sampai dengan bulan November ya. Jadi maka di 200.000 tadi kalikan dengan 11 bulan ya. Kemudian masa Desember adalah 2.715 dikurangi dengan 11 kali 200.000 yaitu 515.000. Gimana, Bu? Putus? Jadi seperti itu penghitungannya. Jadi yang 11 bulan kalikan 200.000 ya. Kemudian akan menjadi pengurang ya dari 2.715.000 tadi dikurangi dengan 200.000 kali 11, maka pada bulan Desembernya akan terutang sebanyak kurang bayarnya 515.000. Jadi ada hampir dua kali lipat lebih daripada yang dipotong pada bulan Januari sampai dengan bulan November ya. Nah, ini kebetulan karena yang bersangkutan berada di kategori TER A ya, kemudian pada kelompok penghasilan sampai dengan 10 juta. Kalau penghasilan di atasnya ya itu akan dipotong tarifnya menjadi 2,5% sehingga terjadi perbedaan daripada angka-angka tersebut. Ini intinya sebenarnya ini saja adik-adik sekalian tentang PPh pasal 21 pada bulan Januari sampai dengan November yang diakhiri dengan penutupan pada bulan Desember yang tetap menggunakan cara yang sama yang ada di sini ya. Kemudian bulannya menggunakan TER dan mengikuti tabel dan PTKP yang bersangkutan. Dan inilah tabel TER-nya. Jadi tadi saya sampaikan TK0 54 juta ya, TK1 dan K0 58,5 juta rupiah itu ada 44 lapisan tarif ya.
Jadi adik-adik sekalian tinggal melihat status PTKP-nya berapa, K0. Oke, berapa penghasilannya bulan ini? 19 juta 100. Kita lihat 19 juta 100 ada di mana ya. Tinggal kalikan dengan tarifnya 9%. Itu yang kita potong. Selesai. Kita nggak perlu ngitung PTKP, nggak perlu ngitung biaya jabatan, nggak perlu ngitung iuran pensiun dan seterusnya ya. Pokoknya berapa range-nya ya, dalam kategori apa dikalikan dengan tarif pajaknya. Ini berlaku dari Januari sampai dengan November. Untuk Desember sendiri dihitung normal ya, dihitung normal ya. Berapa terutangnya ya, katakan terutang tadi 2.750.000, kemudian bulanannya jumlahnya berapa? 200.000 kali 11 tadi, maka dikurangkanlah jumlah pajaknya setahun, dikurangkan dengan kredit pajak PPh pasal 21 melalui TER dari Januari sampai dengan November, maka terjadi kurang bayarnya pada bulan Desember. Baik adik-adik sekalian, para mahasiswa, Bu Aprianti dan pembawa acara, serta semua yang hadir di room ini, saya rasa itu saja dulu yang dapat saya sampaikan tentang PP 58 dan Peraturan Presiden Nomor 40 tentang pelaksanaan CITAS ya menjadi sistem terbaru bagi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya tanya jawab diskusi akan saya buka dengan seluas-luasnya. Saya juga membuka kesempatan nanti Bu Aprianti boleh sebarkan juga nomor telepon saya, barangkali ada teman atau mahasiswa sekalian yang tidak hadir pada hari ini, ada yang ingin diskusi dan segala sesuatunya, tentu saya dengan senang hati untuk menerima diskusi dan tanya jawab sebagaimana yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Saya kira itu saja dapat saya sampaikan. Lebih kurang tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah sesi penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Suyanto atas materi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung nih terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat Zoom. Sudah ada 2 orang yang raise hand, Pak. Ya, silakan. Mungkin boleh Mbak Clara dulu. Oke, baik. Selamat siang, Pak Ya, selamat dan siang. Ibu sekaliannya. Jadi tadi saya ingin bertanya terkait CITAS atau Cortex System ini. Yang kita tahu bahwasannya CITAS ini sudah dilakukan uji coba kurang lebih 2021 sampai 2023, kira-kira saya mendengar kabar seperti itu. Dan katanya CITAS ini memiliki manfaat terkait untuk mengurangi tingkat korupsi. Nah, pertanyaan saya, apakah benar CITAS ini bisa dipercaya untuk mengurangi tingkat korupsi, baik dari pihak internal ataupun eksternal? Karena kita tahu pelaku untuk pembayaran pajak itu bukan hanya pihak yang ingin membayar pajak saja, tetapi pihak dalam juga dapat berbuat kecurangan. Jadi, dan pertanyaan dari sini tadi, saya memiliki pertanyaan lagi. Apakah CITAS ini ada pegang kendali penuh dari pusat saja atau seluruh yang bekerja di sistem perpajakan itu dapat mengakses juga? Itu pertanyaan yang kedua. Serta untuk pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya, saya mendengar kabar bahwasannya CITAS ini akan diberi akses izin untuk melihat tabungan bagi wajib pajak Jadi saya ingin bertanya, apakah tabungan wajib pajak yang diizinkan oleh bagian bank itu aman gitu? Apakah tidak ada kayak pengambilan dana atau saldo eh, dari saldo tabungan WP tersebut? Jadi itu aja pertanyaan saya. Mungkin terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dek. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2022, seingat saya sampai dengan tahun 2023 itu kita menggunakan sistem yang lama SIDJP namanya, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di tahun 2024 ini
dimungkinkan pada waktu itu sebenarnya mau di launching pada bulan 1, tapi karena beberapa peraturan yang kompleks ya, bersamaan dengan peraturan presiden yang keluar, peraturan pemerintah yang keluar, dan juga kegiatan kenegaraan yang lainnya yang juga sedang menyita waktu dan tenaga, sehingga beberapa hal menyebabkan mungkin akan kita laksanakan pada bulan 4. Bahwa ini saya sampaikan tadi akan bisa mengurangi tingkat korupsi. Ya, dalam pemikiran saya ya, saya pikir betul. Kenapa begitu? Ya karena korupsi itu bisa timbul oleh karena banyak hal, termasuk karena adanya kesempatan ya, kemudian ada niat yang kuat daripada para pihak ya, sebagaimana adik sampaikan tadi bahwa korupsi bisa terjadi kepada para pihak atau kedua belah pihak ya, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Karena definisi korupsi tadi adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, itu sama saja hukumannya. Jadi korupsi yang terjadi oleh karena adanya kesempatan, kemudian adanya peluang ya. Tentunya kalau kita harapkan 100% mungkin tidak ya. Ini pendapat saya, mungkin tidak ya. Tapi dengan ditutupnya peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan tadi ya, maka kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi ya tentunya akan bisa ditekan seminimal mungkin. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, maka disebutkan dari mengurangi tingkat korupsi ya. Kalau memberantas habis, saya pikir juga itu agak sulit ya, karena memang korupsi dan kegiatan-kegiatan fraud seperti ini ya, itu tercipta oleh karena adanya kesempatan, adanya peluang, dan adanya waktu untuk kita melakukan itu, baik sendiri bersama-sama ataupun dengan cara ya para pihak tentunya melaksanakan kegiatan ini dengan caranya masing-masing. Dengan demikian, ketika peluang-peluang seperti ya saya sampaikan tadi, peluang misalkan ketemu dengan wajib pajak menjadi tidak ada atau hilang ya, kemudian membicarakan data yang tidak jelas ya, kemudian saling yang satu mengintimidasi yang lainnya dengan bukti-bukti yang tidak terdokumentasi dengan baik ya, ini tentunya akan jauh sekali berkurang ya. Yang selama ini misalkan bukti potong ya di data DJP mungkin tidak masuk, tapi di wajib pajak ada, ini akan menjadi peluang bagi para pihak untuk melaksanakan fraud atas kewajiban perpajakannya. Jadi korupsi itu sendiri bisa terjadi oleh karena kejadian di mana wajib pajak memang menginginkan itu ya, kemudian Fiskus juga mungkin menginginkan itu, atau kedua-duanya menginginkan itu ya. Jadi ini menjadi pandangan kita yang bersama bahwa tingkat korupsi akan dapat ditekan dengan seminimal mungkin oleh karena hal-hal yang sudah dikontrol secara komputer ya, sehingga komputer sendiri akan menilai ya apa-apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak ya, yang diawasi oleh banyak pihak. Nah ini saya sampaikan adik mahasiswa tadi ya, bahwa kita tidak akan bisa mungkin memberantas sampai habis, itu mungkin sangat sulit juga kita lakukan bahkan oleh negara yang sangat maju ya. Tapi dengan mengurangi tingkat korupsi seminimal mungkin, dengan menutup peluang dan kesempatan yang mungkin selama ini digunakan oleh para pihak ya, maka kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin. Kemudian kendali sistem dan data ya, di dalam Direktorat Jenderal Pajak juga dalam aturan tentang penggunaan IT ya, bahwa setiap Fiskus itu memiliki privilege yang berbeda-beda ya. Sama dengan nanti konsultan dengan wajib pajak pun ya, wajib pajak tadi dapat memberikan batasan-batasan akses bagi konsultannya. Jadi misalkan saya konsultan saya si A, saya wajib pajak ya. Kemudian si A tadi karena hanya ngurus PPN aja, saya hanya boleh buka data PPN ya. Jadi si konsultan bisa akses datanya hanya masalah PPN, atau hanya PPA saja, atau semua all privilege. Bisa terjadi seperti itu, tergantung tingkat kepercayaan dan kebutuhan daripada wajib pajak dan konsultan. Ini yang terkait di luar. Terkait di dalam ya, setiap pejabat dalam urutan jabatan masing-masing memiliki privilege ya, atau kemampuan ya, atau izin dalam rangka melihat ya dan memanfaatkan data yang berbeda-beda. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin pula dia bisa melihat tingkatan data yang lebih detail lagi. Tapi itu pun sangat tergantung dengan jabatannya tentunya. Jadi seorang pengawas ya, misalkan saat ini yang terjadi, seorang kepala pengawas dia hanya bisa melihat wajib pajak yang diawasinya saja, dia nggak bisa melihat yang lainnya ya.
Kemudian seorang AR ya, account representatif, dia hanya bisa melihat wajib pajak yang diawasi saja ya. Saya bahkan tidak bisa melihat wajib pajak yang dipegang si A, si B, si C atau kepala seksinya atau siapapun. Kenapa? Karena saya tidak diberikan user yang memiliki privilege yang luas seperti itu. Tapi bagi pihak-pihak tertentu yang dipandang memiliki suatu keistimewaan privilege ya, akan diberikan privilege yang lebih luas lagi. Nah, ini jadi kalau kita bilang tadi kendali sistem dan data tadi bisa menjadi berbeda-beda tergantung tingkat jabatan dan keperluannya serta kebutuhan jabatannya. Dan ini bisa saling dikontrol. Artinya data yang diakses siapapun ya dari manapun akan menunjukkan suatu identitas ya dari wajib pajak tersebut. Ada riwayatnya ya, ada logbooknya. Jadi si A sedang buka apa, kemudian akses apa, kapan, jam berapa, apa yang dilakukan, semua ada logbooknya. Dengan demikian ketika terjadi suatu saat evaluasi adanya fraud, maka kita langsung dapat mendapatkan orang pada pihak yang telah memanfaatkan atau menggunakan data atau membuka data tersebut. Kemudian melihat data pihak ketiga tentang rekening bank itu sampai saat ini berdasarkan peraturan yang terbaru bahwa wajib pajak perbankan yang wajib melaporkan tabungan atau dana yang ada di rekeningnya adalah yang memiliki agregat sampai dengan 1 miliar 1 tahun ya. Tidaklah semua penabung misalkan cuma 50.000 atau 100.000 kemudian kita lihati, tidak. Tentunya ada skala-skala prioritas di dalam pengawasan ini ya. Nah, kalau misalkan seluruh penabung 50.000, 20.000 ya, kemudian datanya diambil semua ya tentunya tidak memungkinkan. Namun kalau misalkan ada suatu pemeriksaan wajib pajak atas nama A, ya dengan sendirinya akan dibuka semuanya ya gitu kan. Si A ini punya rekening di mana saja ya, kemudian berapa jumlahnya akan kita buka. Namun untuk keperluan-keperluan yang pada umumnya ya tidak merupakan suspicious data ya, data yang dicurigai, maka sampai saat ini pihak perbankan hanya menyampaikan data agregat yang jumlahnya 1 miliar 1 tahun untuk tiap wajib pajak. Saya kira begitu. Silakan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Kan Mbak Keisha Putri. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Keisha Putri Salsabila, saya dari kelas akuntansi 2A. Di sini saya izin bertanya Pak terkait tentang skema PPh pasal 21 ini yang terbaru. Dikutip dari laman CNBC, dikatakan bahwa DJP menegaskan bahwa TER atau tarif efektif rata-rata hanya menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 dan tidak menambah beban pajak baru. Namun perhitungan TER ini membuat banyak pegawai atau karyawan yang mengeluhkan penurunan gaji bulanan. Jadi di sini pertanyaan saya, apakah penurunan gaji pada pegawai ataupun karyawan ini efek dari skema PPh pasal 21? Dan juga bagaimana tanggapan Bapak atas isu ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dek Sabrina. Pertanyaannya cukup tajam ini. Jadi saya juga sebenarnya jawabannya sama juga. Hasil saya itu adalah membaca dari apa yang menjadi komentar pada para dari media cetak, medsos maupun yang lainnya, bahwa kalau ini dikatakan menyederhanakan, betul ya. Jadi saya tidak menampik daripada apa yang menjadi tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah ini dalam rangka untuk kesederhanaan dan kemudahan ya. Bahwa kemudahannya nyata ya, kesederhanaannya nyata, tinggal penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif dengan melihat kategori daripada wajib pajak yang dipotong PPh-nya tersebut. Kemudian ya, setiap kebijakan atau setiap aturan yang kita gunakan ya, rumusan yang kita gunakan pasti akan menimbulkan efek samping atau dampak samping ya. Dengan demikian ya, apakah kemudian yang dipotong tadi mengurangi take home pay daripada wajib pajak tersebut, atau bahkan mungkin ada sebagian juga meningkat pada bulan-bulan 1 sampai dengan bulan 11 ya. Betul yang disampaikan oleh media CNBC tadi. Dari simulasi yang kami lakukan ya, para wajib pajak yang masuk dalam kelompok TER tertentu A, B maupun C ya,
tadi saya sampaikan 5.401 dengan 5.400 menjadi berbeda. Ketika penghasilannya yang bersangkutan hanya sampai dengan 5.400, maka bulanannya nggak dipotong. Ya, nggak dipotong. Kenapa? Karena di bawah TER ya. Nah, ketika yang bersangkutan menambah Rp1 saja penghasilannya, ya maka tarifnya akan masuk dalam TER yang pertama, kemudian angka lapisan pertama, ya, yaitu kalau tidak salah saya 0,5%, 0,25 ya, kalau tidak salah saya. Jadi dua pegawai yang memiliki penghasilan 5.400.000, yang satu 5.401.000, yang satunya akan dipotong 0,25%, yang satunya bebas, tidak dipotong PPh-nya. Dampaknya bagaimana, adik-adik sekalian? Per tahun dihitung, ya, pada bulan 12 tentunya, ya. Si A tadi yang tidak dipotong PPh-nya, ya, akan membayar lunas, ya, seluruh kewajiban perpajakannya yang terutang selama 1 tahun pada masa itu di Desember, ya. Kenapa? Tidak ada kredit pajaknya. Tidak ada kredit pajaknya. Misalkan terutang dihitung 1 tahun, pajaknya 1.200.000, maka yang bersangkutan kemungkinan akan membayar 1.200.000 pada masa Desember tersebut. Nah, bagi pegawai tadi yang 5.401.000 karena termasuk TER yang pertama, ya, akan dipotong 0,25 ya tiap bulan selama 11 bulan. Katakanlah itu 1 juta. Berapa kurang bayarnya di akhir tahun? Ya 1.200.000 dikurangi dengan TER-nya selama 11 bulan, ya 1 juta misalkan, maka kurang bayar menjadi 200.000. Di Desember, ya, si A yang tadi tidak pernah dipotong, hanya selisih Rp1 ya secara ekstrim ini, ya, maka akan membayar 1.200.000 pada masa Desember, ya. Kemudian si B-nya karena sudah punya kredit pajak selama 11 bulan, maka kurang bayarnya tinggal 200.000. Ini ilustrasi yang ekstrim tentunya, ya. Kalau ilustrasi yang lainnya tidak seperti itulah, ya. Kenapa? Karena tarif TER itu hanya beda-beda dikit aja, kok 0,25, 0,5, ya 1,25, 1,50 dan seterusnya. Nah, inilah satu dampak daripada kesederhanaan yang kita peroleh dari peraturan pemerintah ini, bahwa kesederhanaan dan kemudahan tadi, ya, adik-adik sekalian, itu memang lebih diperuntukkan kepada pemotong, ya, yang selama ini kerepotan dengan penghitungan-penghitungan yang terjadi, ya. Nah, harus menghitung ini, menghitung itu, repot. Ini udah bruto aja langsung kalikan, selesai. Nanti kita hitung di akhir tahun dengan cara yang sama, ya. Jadi kesederhanaan, kemudahan itu kalau saya melihat dalam pendapat pribadi saya memang lebih kepada para pemotong pajak yang atau pemungut pajak yang mendapatkan fasilitas seperti ini dalam rangka memberikan kemudahan. Kepada wajib pajak, ya, yang tadi 5.400.000 dia tidak dipotong PPh-nya selama 11 bulan, ya. Itu ya senang di awal, menderita di akhir. Bisa terjadi seperti itu. Yang tadi, ya, tidak bayar, dan take home-nya lebih banyak daripada yang 5.401.000, ya. Nah, tadi take home pay-nya nggak sampai 5.401.000 yang Mbak pulang. Ya mungkin katakanlah 5.200.000. Yang satu, ya, 5.400.000 penuh, ya. Padahal gajinya hanya selisih Rp1. Tidak dipotong PP-nya, betul, ya. Sampai dengan masa November. Nah, Desember nanti dihitung ulang, ya. Katakan sama-sama 1.200.000 atau 1.100.000, ya. Yang satu punya kredit pajak, yang satu tidak punya kredit pajak. Nah, artinya secara global, ya, totally, ya, sama saja sebenarnya. Ini hanya para pihak itu, khususnya para pemotong pajak, akan mendapatkan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pajak, serta mengurangi, ya, banyaknya perbedaan yang terjadi oleh karena banyaknya pemahaman yang berbeda-beda daripada pemotong dan pemungut pajak selama ini dalam rangka menghitung pajak yang terjadi kepada wajib pajak yang menjadi tugas dan kewajibannya untuk melakukan pemotongan pajak. Saya kira begitu, De Sabrina, ya. Terima kasih nih, pertanyaannya luar biasa. Silakan yang lainnya. Oh, saya jawab dulu sebentar. Ada pertanyaan dari Mbak Tiffany, akuntansi 2A, yang bertanya, Pak, apabila kita melakukan pembayaran terhadap kekurangan bayar pajak yang terutang, namun ketika melakukan pembayaran kekurangan tersebut kita malah kelebihan bayar pajak, terutang kurang bayar, jadi apa saja tindak lanjut terhadap kasus tersebut, ya Pak? Baik, saya jawab, ya. Dalam hal kurang bayarnya tadi, ya, terjadi atas PPh pasal 25, ya, maka katakanlah kita menetapkan yang PPh pasal 25 yang sel fiktif tadi,
kita sudah menetapkan 25.000, kemudian kita membayarnya 30.000, ya. Kemudian di akhir tahun kita merasa itu terjadi kelebihan, yang 5.000-nya boleh dimintakan pemindah bukuan, ya. Boleh dipindah bukukan ke utang pajak yang lainnya. Nggak usah diminta dikembalikan karena repot sekali nanti. Walaupun sekarang ini sudah diberikan fasilitas dalam 15 hari harus dikembalikan, tapi ya nanti kalau dalam sistem CITAS mungkin akan lebih cepat ya, karena kita tinggal masukkan, kita kembalikan ya 15 hari harus kembali, selesai. Nanti di sistem CITAS, tapi kalau saat ini dengan administrasi yang lama kita mungkin harus datang beberapa kali ke kantor pajak untuk mendapatkan beberapa penjelasan, pengertian, dan prosedur yang harus kita lakukan. Jadi boleh dimintakan pemindah bukuan. Seandainya ini terjadi pada bulan Desember juga boleh kita mintakan pemindah bukuan. Ya. Atau cara kedua adalah tetap dihitung kredit pajaknya, kemudian dilakukan restitusi. Ya, jangka waktunya juga mudah. Kalau sampai dengan 100 juta, itu 15 hari sudah selesai dan dikembalikan kepada uang kelebihan tersebut kepada wajib pajak. Itu jadi siapa tadi? Di Tiffany ya. Beberapa skema bisa dijalani. Yang pertama mengajukan restitusi, ya. Yang kedua bisa dilakukan pemindah bukuan kepada rekening pajak yang lainnya. Saran saya mungkin untuk saat ini jangan dimintakan pengembalian, ya. Kenapa? Karena prosesnya agak panjang dengan sistem yang lama. Tapi dengan sistem yang baru nanti mungkin restitusi atau kelebihan pembayaran pajak sampai dengan jumlah tertentu dapat otomatis diberikan. Ini tentunya dalam rangka janji pelayanan yang memudahkan urusan dengan Fiskus dan wajib pajak. Saya kira begitu untuk Dek Tiffany. Pada yang lain saya persilakan. Ini ada di kolom chat lagi Pak dari Fiona Salsabila Anggreni. Izin bertanya terkait penerapan tarif 20% lebih tinggi terhadap WP yang belum memiliki NPWP Pak. Apakah tetap berlaku pada skema perhitungan PPh pasal 21 Oh ya, ini? baik. Nah, sudah saya baca dari Dek Fiona ya. Bahwa ketentuan tarif lebih tinggi 20% selama ini ditetapkan kepada para wajib pajak karena tidak memiliki NPWP ya. Saat ini berdasarkan pengumuman Direktur Jenderal Pajak tidak dikenakan lagi ya, tetapi dengan syarat NPWP kita atau NIK saat ini itu valid berdasarkan data yang diberikan oleh Disdukcapil. Jadi kalau data kita valid ya, maka itu tidak dikenakan lagi kenaikan 20% lebih tinggi. Apakah ada NIK yang tidak valid? Ada, ya, ada. Jadi dulu dalam proses saya tidak terlalu jelas ya. Saya sendiri mengalami pada waktu itu NIK zaman sekarang dengan NIK dahulu ya, terutama orang-orang yang mungkin sudah seumuran saya ya. NIK-nya itu tidak sama dengan NIK yang sekarang. Ya, pada waktu itu padahal kita sudah daftar NPWP ya. Maka di dalam dalam daftar dalam master file DJP itu masih tercantum NIK yang lama. Nah, ketika validasi ini nggak akan berhasil. Kenapa? Karena NIK yang ada di Disdukcapil tidak sama dengan NIK yang kita pegang. Artinya tidak valid. Jadi ketika terjadi pemotongan, ya, kemudian komputer nanti akan mencari ke data ke Disdukcapil, NPWP kita tidak valid, maka kita wajib melakukan validasi ke Disdukcapil agar NIK kita diganti atau diperbaharui atau diaktifkan, ya. Sehingga ketika bukti potong melakukan validasi kepada Disdukcapil, NIK kita sudah padan atau sudah sama dengan yang ada di NPWP. Dengan demikian kenaikan 20% atas pemotongan pajak tersebut tidak dikenakan. Demikian untuk Fiona. Kemudian saya menjawab dari pertanyaan adik kita Cindy Septiani ya. Mekanisme penghitungan PPh pasal 21, apakah THR atau bonus lainnya dapat dijumlahkan dengan penghasilan pokok? Jika ya, tarifnya akan mengikuti tarif penghasilan pokok. Dan nah, ini saya langsung potong saja. Pertanyaannya cukup detail dan panjang ya. Bahwa dengan adanya TER ya, maka seluruh penghasilan, komponen penghasilan dalam bulan atau masa itu langsung dikalikan dengan TER tanpa perhitungan atau memperhitungkan yang lainnya. Jadi kumulatif bruto yang kita terima selama 1 bulan, apakah itu uang lembur, gaji pokok, tunjangan, tendangan, dan yang lainnya itu langsung dikalikan dengan TER yang berlaku. Ya, itu kesederhanaannya. Kalau dulu ribet memang ini segala macam, beda pengenaannya, beda penghitungannya, ya repot.
Nah, ini kesederhanaannya terjadi ketika ini para pemotong maupun pemungut pajak tinggal menjumlahkan penghasilan bruto dari yang bersangkutan, kemudian dikalikan dengan TER setelah melihat PTKP-nya tentunya. Saya kira begitu untuk Cindy. Baik, saya kembalikan ini kepada Ibu pembawa acara. Barangkali ada yang mau raise hand lagi, ada yang bertanya lagi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand aja. Oke. Boleh Mbak Iga Priswa. Baik Kak, terima kasih. Maaf sebelumnya jika saya off cam karena laptop lagi bermasalah Bapak dan Ibu. Terkait yang ingin saya tanyakan, di peraturan sebelumnya itu untuk masa pajak Januari sampai Desember kita kan menggunakan tarif kumulatif ya Pak. Nah, sedangkan untuk sekarang itu pada masa pajak Januari sampai November kita menggunakan tarif TER. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini untuk untuk tarif kumulatif itu mungkin masih bisa kita hafal ya Pak, tetapi untuk tarif TER ini kita hanya tahu kayak secara umum itu maksimum kayak di bagian ter-A-nya hanya 58,5 juta. Nah, bagaimana dengan ada tidak cara efektif untuk lebih tahu atau lebih memahami tentang eh, tarif pada penghasilan rentangan bruto tersebut? Iya, terima kasih. Jadi Sama-sama, Pak. ya dengan D apa tadi? Lupa saya. Dengan siapa? Iga, Pak. Iga Iga. ya. Oh Iya, ya, di Pak. Iga ya. Makasih pertanyaan Diga. Jadi saya koreksi sedikit tadi tarif progresif ya yang tadi saya apa yang ditanyakan tadi. Jadi selama ini tarif progresif betul kita gunakan itu untuk menghitung pajak daripada wajib pajak sekalian ya. Kemudian saat ini menggunakan TER. Kalau dulu tarifnya kita kan cuma kenal 4 atau 5 saat ini ya. 5, 15, 25, 30, 35 berdasarkan penghasilan lapis tarif daripada penghasilan wajib pajak. Jadi lebih mudah kita menghafalnya. Kalau sekarang kita harus menghafal PTKP ya, yang TK0, kemudian TK1, TK2 sama K0 ya. Kemudian yang TK3 sama K1, K2 dan terakhir ada dengan K3 ya. Itu kategorinya menjadi 3 kategori. Tabelnya pun banyak. Jadi kalau selama ini kita tinggal ngapal 5, 60 ya. Kemudian 15 ya sampai dengan 250 ya, 250 sampai dengan 500 ya dan seterusnya ya. Itu lebih mudah kita menghafalnya. Nah, untuk saat ini ya aplikasi sudah disediakan, Dek. Jadi kalau menghitung manual memang kita harus melihat tabel ini mau tidak mau. Tapi di internet sudah kita sediakan juga di tiap login daripada akun wajib pajak itu sudah tersedia kalkulator pajak. Jadi di situ bisa kita langsung menghitung, nanti dia sendiri akan mencari ternya. Nggak perlu kita baca-baca tabel. Kalau tersedia pada waktu itu alat yang kita gunakan misalkan laptop atau menggunakan komputer atau menggunakan tablet atau menggunakan handphone ya. Tapi kalau kita memang seperti saat ini saya tidak tersedia apa-apa, yang tersedia cuma tabel ya kita melihat tabelnya ya, oh ini PTKP TK0 nih penghasilan berapa 10 juta kita lihat lagi kategori A ya dilapis berapa deh kalikan tarifnya gitu. Jadi kalau manual memang agak repot ya. Tapi ini kan sebenarnya bukan digunakan untuk user, yang menggunakan adalah para pemotong dan pemungut pajak. Kita ya potong-potong aja sepanjang kita koreksi loh. Ini kok TER saya di sini ya, penghasilannya di sini. Boleh kita tanyakan, siapa tahu keliru ya si pemotongnya. Itu gunanya kita tahu, kita bisa saling koreksi dan melihat tidak terjadi kekeliruan atau tidak dalam pemotongan pajaknya. Saya kira begitu, Deiga. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Deiga. Mungkin boleh selanjutnya Mas ini langsung. Baik Pak, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tony Haji Sofi Manao dari kelas AM2C Malang. Pak, saya ingin bertanya dengan menggunakan ilustrasi yang dari Bapak tadi jelaskan mengenai tarif TER ini, ketika Bapak menggunakan ilustrasi contoh karyawan A yang mendapatkan gaji 5.400.000 tidak dipotong TER-nya karena tidak atau tidak termasuk dalam kategori pemotongan. Dan yang kedua, 5.400.000 lebih Rp1 dikenakan tarif TER sebesar 0,25 tiap bulannya. Nah, pertanyaan saya, ketika kedua karyawan ini berhenti kerja, yang kategori A tadi berhenti bekerjanya di bulan ke-10. Artinya pajak selama 10 bulan ini kan tidak dipotong. Nah, bagaimana dia melaporkan pajaknya yang seharusnya dipotong tersebut? Dan untuk karyawan B yang sudah dipotong, ketika dia berhenti, ketika pendapatannya disetahunkan itu di bawah PTKP. Nah, bagaimana dia menagih pendapatannya yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja tersebut selama 10 bulan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Dek. Pertanyaannya ini bagus sekali ya. Jadi banyak juga di beberapa tempat yang bertanya tentang ini, bagaimana wajib pajak. Karena selama ini kalau dihitung tahunan ya pasti kena atau tidak kena karena mungkin PTKP dan yang lainnya. Kemudian ketika penghasilan yang bersangkutan 5.400.000 setelah dihitung ternyata di bawah PTKP atau terjadi sesuatu terhadap wajib pajak tersebut, misalkan bekerja tidak sampai dengan 1 tahun ya, atau berhenti sebelum 1 tahun ya, atau hal yang ditanyakan tadi ya. Jadi di peraturan PP 58 sebagaimana diatur dengan PMK 168 tadi ya, itu akuntansi perpajakan terkait dengan PPh pasal 21 ya, si pemotong pajak ya itu harus membuat catatan tersendiri dengan para kliennya atau para pegawainya ya. Jadi berapa yang dipotong melalui TER ya, ketika wajib pajak tersebut kemudian keluar ya, berhenti sebelum berakhirnya tahun pajak, maka wajib pajak tersebut pemotong pajak harus membuat perhitungan pajak ya terhadap wajib pajak yang keluar atau berhenti sebelum berakhirnya tahun pajak. Kalau dalam perhitungan terjadi lebih bayar ya, maka harus dikembalikan kepada wajib pajak yang berhenti atau keluar tadi ya. Tapi kalau memang terjadi ya kekurangan pembayaran pajak ya, maka kepada yang bersangkutan harus ya dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku. Nah, ini yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Makanya ya sebelum pembayaran pajak ya, wajib pajak tersebut misalkan kita nggak tahu nih si pegawai tadi akan keluar kapan, kan kita tidak pernah tahu ya. Itu makanya si pemotong pajak harus membuat perhitungan atau kertas kerja yang lain atas seluruh wajib pajaknya ya dengan perhitungan-perhitungan TER yang berlaku, sehingga ketika terjadi sesuatu sebelum berakhirnya tahun pajak ya, kepada wajib pajak tersebut dapat dilakukan pemotongan atau pembayaran kelebihan pembayaran pajak yang terjadi di dalam masa pajak tersebut ya. Jadi kalau yang tadi belum sampai 1 tahun sudah keluar ya rata-rata lebih bayar ya. Kalau rata-rata lebih bayar ya, maka wajib pajak tersebut pemotong pajak harus membuat kertas kerjanya tadi. Oh, ini lebih bayar ini karena nggak sampai 1 tahun kerja ini ya. Perhitungannya seperti ini, kita nggak sempat hitung di Desember ya, maka kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Itu diatur di PMK 168. Kemudian atas pegawai yang 5.401.000 ya, kemudian di akhir tahun ternyata setelah dipotong itu potong TER, kemudian ternyata penghasilannya di bawah PTKP ya, artinya ada lebih bayar yang bersangkutan ya. Sementara di dalam bukti potongnya nanti ya itu bisa diperkenankan lebih bayarnya nanti akan digunakan untuk membayar pajak masa berikutnya atau mau dikembalikan ya. Jadi kalau memang itu tidak terutang di bawah PTKP misalkan, sedangkan TER-nya sudah dipotong, maka pemberi kerja harus mengembalikan jumlah tersebut kepada pegawainya. Nah, ini uang ini kan mungkin akan bertanya lah, uang ini kan sudah disetorkan tiap bulan ke negara, bagaimana mengembalikan? Itu adalah perhitungan kurang bayar lebih bayar yang akan terjadi antara pemotong pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak ada kaitannya dengan wajib pajak pegawai yang dilakukan pemotongan maupun pemungutan. Saya kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini Pak, ada tambahan dari Bapak Sabila yang melanjutkan pertanyaannya
Iya Pak, kemarin saya baca di berita kalau NIK bisa dipadankan dengan NPWP. Apakah memang perlu dipadankan dengan NPWP terlebih dahulu atau WP tidak perlu melakukan pemadanan tersebut? Karena konsep 20% diktar ini sudah tidak digunakan. Iya, jadi kewajiban memadankan NPWP itu sudah hampir 1 tahun kita promote kepada para wajib pajak sekalian ya agar segera memadankan NIK dengan NPWP-nya ya. Tentunya ini bukan hanya semata-mata untuk kepentingan negara, tapi juga para wajib pajak sekalian. Ketika NIK dengan NPWP tidak padan, maka layanan-layanan publik nanti yang mungkin akan dimintakan oleh wajib pajak tersebut menjadi terkendala. Begitu juga dengan layanan perbankan, kemudian layanan badan-badan yang lain, BPJS misalkan, itu akan terkendala semuanya karena yang jadi acuan kita adalah data yang ada di Disdukcapil. Semua lembaga negara, ya, administrasi pemerintahan, ya, swasta, semua mengacu kepada NIK yang ada di Disdukcapil. Yang dipegang bisa jadi tidak valid, ya. Kenapa tidak valid? Saya sebutkan tadi contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian kalau kita melapor ke Disdukcapil, maka Disdukcapil akan mengaktifkan posisi daripada NIK tersebut sehingga aktif ya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, termasuk dalam rangka agar tidak dipotong 20% lebih tinggi daripada tarif yang umum. Saya kira begitu. Sudah? Sudah. Oke, apakah sudah terjawab Mbak Fiona? Atau teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Oke. Jika tidak, sebelum kita tutup acaranya, kita foto bareng dulu. Mungkin untuk para peserta Zoom boleh mengaktifkan. Jadi di sini ada 9 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua jangan lupa senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Suyanto yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta Zoom yang turut aktif dan berpartisipasi. Saya tutup dengan sebuah pantun. Nanti mungkin teman-teman boleh bantu cakep-cakepnya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian acara kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Suyanto, Bapak Herman, juga dari Kanwil di JPK Pri, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, dan juga kepada mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif dan juga sudah hadir di Zoom meeting. Jangan lupa diisi untuk link kehadiran, gitu ya. Silakan lanjutkan Afdah. Oke, sudah ditutup ya tadi ternyata. Iya, Bu.
Oke, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.